Selamat sore dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Ya, senang sekali kita boleh bertemu lagi di dalam ibadah online siswa remaja. Ya, teman-teman, satu minggu ini tidak terasa kita boleh lewati dengan berbagai aktivitas, kegiatan, dan banyak perubahan-perubahan yang positif yang boleh kita alami di setiap harinya. Namun itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita katakan, kita puji Dia, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kita bersatu dalam doa. Benar ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sangat baik, yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau ya Bapa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jikalau Tuhan terus menyertai sepanjang kehidupan kami satu minggu ini. Ada banyak kegiatan, aktivitas yang boleh kami lakukan. Itu juga semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang memberkati. Tuhan yang memberkati teman-teman semua yang sedang melakukan ibadah online di rumah mereka masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang Kau percayakan mengambil bagian dalam pelayanan ini, biar juga Tuhan yang memberkati. Kami berdoa buat hamba-Mu Kau percayakan dalam mengutarakan isi hati-Mu, firman-Mu ya Bapa, biar Tuhan juga yang berkuasa memberkati apa yang keluar dari mulutnya, itu semua berasal dari Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita terus angkatkan pujian kita. Kita mau katakan kebesaran kasih Tuhan. Dia yang ajaib, Dia yang berkuasa, yang menolong kehidupan kita. Melalui pujian kita lagu nomor 2, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Perbuatannya besar, tiada terkira. Besarkan nama
Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Iya teman-teman, Allah telah menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kita? Apa yang boleh kita tunjukkan dan lakukan sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan? Ya, kita bisa membuktikannya dengan menyenangkan hati Tuhan lewat kita membaca firman Tuhan dan melakukannya di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena itulah tujuan hidup kita. Kita angkatkan lagu penyembahan kita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita bermazmur bagi Tuhan. Kita buka Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kita angkatkan lagu ini sekali lagi. Kita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada sore ini kita kembali diberi Tuhan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau berikan kesempatan bagi kami pada sore hari ini untuk kembali belajar firman-Mu, firman yang memberikan perubahan di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami akan dibentuk sebagai anak-anak-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, ketika kami mendengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati juga firman-Mu yang akan kami baca. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini yaitu respons yang benar terhadap firman Tuhan, diambil dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacakan ayat 1 sampai 9 dan nanti untuk ayat-ayat berikutnya akan dijelaskan, akan dibaca waktu memberikan penjelasan. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengatakan bahwa dirinya sudah memberikan respons yang benar terhadap firman Tuhan. Ya, tapi masalahnya adalah ada nggak perubahan di dalam kehidupannya ketika dia sudah mendengarkan firman Tuhan itu. Nah, topik ini akan menolong kita mengevaluasi bagaimana selama ini kita berespons terhadap firman Tuhan. Ya, jangan-jangan sebenarnya kita belum memberikan respons yang benar terhadap firman Tuhan. Lalu bagaimana respons yang benar itu terhadap firman Tuhan? Nah, itu yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Nah, yang pertama dia yang dikasih Tuhan, respons yang salah terhadap firman Tuhan. Dari nats yang kita baca ini, respons yang salah itu dicatat di ayat 4 sampai 7. Kemudian maknanya dijelaskan di ayat 19 sampai ayat 22. Nah, mari kita lihat di sini. Yang pertama adalah perumpamaan tentang benih yang jatuh di pinggir jalan. Dikatakan di sana, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Itu di ayat yang keempat, saudara. Nah, artinya dijelaskan di ayat 19 itu ialah orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengertinya. Ya. Mendengar firman Tuhan tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Nah, itu memang satu masalah, karena sebenarnya kalau orang mau menabur itu seharusnya tanahnya dibajak dulu, lalu kemudian benih itu harus tertutup oleh tanah kemudian. Nah, sekarang tidak, orang di pinggir jalan. Lalu dengan bebas burung-burung itu bisa memakan benih itu. Nah, lalu siapa mereka yang dimaksud di sini? Adik-adik yang dikasih Tuhan. Nah, mereka adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi bukan dengan motivasi yang benar. Nah, ini masalah dasarnya.
Mereka datang bukan dengan motivasi yang benar, bukan bertujuan supaya kalau nanti saya mendengarkan firman Tuhan, hidup saya akan semakin baik, semakin dibentuk sesuai dengan maksud Tuhan. Nah, mereka adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak memperhatikan. Sekali lagi, tidak memperhatikan dengan baik dan tidak menggenggamnya dengan erat. Ya. Lalu mereka adalah orang yang datang dan duduk di hadapan Allah, ya seperti umat Tuhan yang lain, tetapi hanya untuk memamerkan diri, untuk dilihat atau untuk melihat. Ya, ini menjadi masalah juga akhir-akhir ini kan. Oke lah, mungkin kita mengasih tahu kita sedang beribadah, bolehlah melalui medsos misalnya. Tapi tujuan utamanya sebenarnya apa? Hanya itukah atau memang kita sedang diberkati lewat firman Tuhan yang kita dengarkan, lewat ibadah yang sedang kita ikuti? Nah, mereka adalah pendengar-pendengar yang ceroboh, sehingga si jahat yaitu iblis dengan mudah merampas firman Tuhan itu dari dalam dirinya. Ya, nah, sama seperti benih yang ditaburkan di pinggir jalan tadi, tidak ditutup dengan tanah, maka dengan mudah sekali burung-burung memakannya. Nah, demikian juga supaya kita hati-hati adik-adik dikasih Tuhan. Ada iblis yang selalu berusaha untuk merampas firman itu dari dalam diri kita. Lalu yang kedua adalah perumpamaan tentang benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah, itu di ayat 5 sampai 6. Lalu maksudnya dijelaskan kemudian di ayat 20 sampai 21 demikian. Itu orang yang mendengar firman Tuhan dan segera menerimanya. Nah, segera menerimanya dengan gembira. Wah, ini luar biasa ya. Segera menerimanya dengan gembira. Nah, tetapi masalahnya dikatakan di sana, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, lalu kita bertanya, siapa ini? Golongan yang mana ini? Nah, rupanya itu adalah gambaran dari orang-orang yang menerima kesan-kesan yang baik dari firman itu, dari firman Tuhan, tapi kemudian tidak bertahan lama. Oke, senang mendengarkan khotbah tentang berkat. Oke, puji Tuhan, gitu ya. Penukuhan iman, oke, puji Tuhan. Diterima begitu saja, tanpa mencerna dengan baik. Itu sama seperti orang yang makan makanan, mereka tanpa mengunyah dengan baik, langsung menelannya. Lalu apa yang terjadi? Tidak bisa menikmati makanan itu dengan baik. Dan secara manfaat pun barangkali kurang begitu baik bagi kehidupannya. Nah, demikian orang yang mendengar firman Tuhan tanpa memberi diri untuk belajar firman Tuhan. Jadi orang yang menerima firman Tuhan tetapi tidak menanam dengan dalam firman itu dalam diri mereka, sehingga tidak memiliki akar yang kuat. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, itulah orang-orang yang hanya mau mendengar firman Tuhan. Ketika ditawari, ayo belajar firman Tuhan yuk, kelompok kecil yuk. Nah, lalu semua punya alasan, aku sibuk. Nah, lalu tidak memiliki pemahaman yang benar tentang dasar-dasar iman kita, tidak memiliki pemahaman yang benar tentang doktrin-doktrin iman itu, dasar-dasar iman kita. Nah, itulah sebabnya ketika penindasan atau penganiayaan datang, mereka pun segera murtad. Itu kata yang keras, adik-adik yang dikasih Tuhan. Berbalik arah. Ya. Nah, jadi oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, perumpamaan yang ketiga adalah benih yang jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, di ayat 7. Artinya dijelaskan di ayat 22, ialah orang yang mendengar firman Tuhan, lalu kekhawatiran dunia ini
dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, sekali lagi kita bertanya, siapa mereka ini? Nah, sebenarnya ini orang sudah lumayan bagus ya, mendengar firman Tuhan, coba mengerti, lalu menanamnya dengan bagus, belajar, memahami banyak doktrin. Nah, tapi ternyata ada masalah ketika ada kekhawatiran dunia, masalah-masalah kehidupan di dunia ini yang tidak langsung seperti yang dia pikirkan terjadi, lalu itu menghimpit sehingga tidak menghasilkan buah. Atau daya tarik keindahan dunia ini, kekayaan yang ditawarkan dunia ini, menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, mereka adalah orang yang menerima firman, mempelajarinya, yang membuat mereka berakar, tetapi kekhawatiran dan fata morgana dunia menghancurkan mereka sehingga tidak menghasilkan buah. Adik-adik yang dikasih Tuhan, akar dari semak duri itu, nah tadi nampaknya waktu ditaburkan benih itu, semak duri itu dia langsung tumbuh. Tapi kemudian tumbuh, lalu nampaknya lebih cepat dia besar, lalu akar dari semak duri itu pasti kemudian menghimpit benih. Kalau misalnya itu tadi padi atau gandum, itu pasti dihimpit. Lalu kemudian duri-durinya akan merusak batang pohon, batang atau pohon dari tanaman itu, gandum atau padi. Bahkan mungkin akan mau berbulir, tapi duri-duri itu merusaknya. Nah, itu mau dijelaskan di sini. Jadi akar dari semak duri itu menghimpit akar benih yang sedang bertumbuh, dan duri-duri merusak batang dan daunnya sehingga tidak berbuah. Nah, yang menghimpit firman itu adalah kekhawatiran dunia. Nah, misalnya adik-adik yang dikasih Tuhan ingin mendapatkan nilai yang baik, tapi tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Lalu apa yang dilakukan? Mencontek waktu ujian. Khawatir nggak dapat nilai yang bagus. Harusnya bolehlah khawatirnya dapat nilai yang bagus, tapi harusnya belajar dengan sungguh, bukan kemudian mencari jalan yang lain. Atau tipu daya kekayaan dunia. Nah, jadi ambisi untuk menjadi kaya, lalu menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekayaan itu. Itu sudah pasti melanggar kebenaran firman Tuhan. Nah, kemarin kita evaluasi diri kita yang dikasih Tuhan sampai di sini. Bagaimana? Selama ini sikap saya, respons saya terhadap firman Tuhan itu bagaimana? Nah, sekarang mari kita lihat respons yang benar, bagian kedua dari firman Tuhan ini. Respons yang benar terhadap firman Tuhan. Nah, ini ditunjukkan dengan perumpamaan yang keempat, yaitu benih yang jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 40 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, itu dia yang ke-8. Kemudian artinya dijelaskan, kemudian dia 23. Nah, mereka adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Mereka mengerti firman itu, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, itu dicatat di ayat 23. Dan ini yang menjadi kerinduan kita, adik yang dikasih Tuhan. Nah, supaya kita seperti tanah yang baik itu. Ketika firman Tuhan ditaburkan, kita seperti tanah yang baik itu. Sampai akhirnya kita menghasilkan buah. Nah, kata kunci di sini kita lihat, pertama itu mengerti, di ayat 19. Kemudian 20 menerima, di ayat yang ke-21 berakar, dan ayat 22 bertahan. Nah, jadi ini yang mau kita lihat di sini. Nah, lalu mari kita lihat di sini. Bagaimana supaya kita, atau bagaimana kita dikatakan sebagai orang yang memiliki respons yang benar terhadap firman Tuhan itu. Nah, pertama, adalah adanya usaha dari kita untuk bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dengan baik, membaca firman Tuhan dengan setia. Jadi mendengar itu, ada orang yang menyampaikan, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kepada kita. Tapi membaca itu adalah ada inisiatif, usaha dari kita.
Saya kira ini yang sering menjadi masalah. Ya, kita datang ke gereja, datang ke persekutuan, mendengar firman Tuhan, tapi tidak banyak usaha yang kita lakukan untuk mengerti lebih dalam dengan membaca ulang. Oke, lalu apakah berhenti di sini? Nah, di hari yang dikasih Tuhan, di ayat 9 tadi dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Hendaklah ia mendengar. Nah, betapa pentingnya kita memakai telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, ya, harus ada usaha dari kita untuk mempelajari firman Tuhan dengan tekun. Ya. Berjuang untuk memahami atau mengerti firman Tuhan sebagaimana seharusnya. Bukan kata orang, bukan menurut pikiran saya, bukan. Sebagaimana seharusnya menurut Tuhan. Nah, ini perjuangan kita, dia yang dikasih Tuhan. Nah, termasuk kami hamba-hamba Tuhan ini satu perjuangan dari kami. Bagaimana kami bisa mengerti firman Tuhan itu sebagaimana seharusnya. Lalu kemudian kami sampaikan. Ya. Lalu yang ketiga adalah, tadi mendengar, membaca, mempelajari, lalu kemudian menerima firman Tuhan itu di dalam hati kita. Itu langkah berikutnya, adik-adik yang dikasih Tuhan. Jadi menerima firman Tuhan itu, jadi apa yang kita pelajari, adik-adik yang dikasih Tuhan, saya harap melalui khotbah ini kita kemudian ke depan memberi diri untuk belajar firman Tuhan dengan lebih serius lagi. Nah, misalnya ada kelompok. Nah, apakah dengan situasi sekarang akhirnya kita pakai medsos, Zoom, atau apa yang bisa kita pakai, ada yang membimbing kita belajar firman Tuhan. Justru saya kira dalam situasi sekarang ini membuka peluang bagi kita untuk lebih banyak bisa belajar firman Tuhan. Ya, walaupun kita berjauhan tapi bisa. Ya. Nah, dari pemahaman yang benar itu akhirnya itu kita terima. Jadi tidak cukup hanya, aku sudah mengerti firman Tuhan, aku mengerti tentang karya Kristus, ya, tapi kalau nggak diterima, nggak ada manfaatnya. Ya. Aku mengerti bahwa Tuhan mengasihi manusia, tapi kalau tidak diterima, nah, maka penting sekali menerima firman Tuhan itu, menjadikan firman Tuhan sebagai landasan hidup. Dan terakhir, berjuang untuk melakukan firman Tuhan dengan setia dalam segenap aspek kehidupan kita. Nah, itu yang dimaksud dengan bertahan tadi. Selalu ada goyangan-goyangan. Ya, ada pergumulan, ada masalah. Tapi mari berjuang terus-menerus melakukan firman Tuhan. Berjuang, ini kata-kata kunci. Berjuang melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, yang membedakan tanah yang baik dan jenis tanah yang tidak baik lainnya itu hanya satu kata, yaitu apa? Berbuah. Berbuah, hanya itu yang membedakan. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, kita bisa banyak belajar firman Tuhan, mengikuti banyak persekutuan, kebaktian, mendengarkan firman Tuhan, tapi kalau tidak ada buah, berarti kamu tidak memberikan respons yang benar terhadap firman Tuhan. Kamu baru dikatakan meresponi firman Tuhan dengan benar jika hidupmu berubah sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, kamu baru dikatakan meresponi firman Tuhan dengan benar kalau hidupmu berubah sesuai dengan firman Tuhan. Berbuah, berubah, ya, hurufnya sih itu aja, ya, hanya susunannya yang berbeda, berubah. Nah, kiranya firman ini menolong kita, menolong adik-adik semua, sehingga kita ke depan memiliki respons terhadap firman Tuhan dengan benar. Oke, kalau selama ini ternyata salah, perbaiki. Tapi kalau sudah benar, tingkatkan ya. Berjuang sampai benar-benar menghasilkan buah. Ada dikatakan tadi 30 kali lipat, ada 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat.
itu menjadi kerinduan Tuhan bagi kita, dan kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, mengajar kami supaya kami meresponi firman-Mu dengan benar. Terima kasih kami boleh mendengarkannya, baik lewat perumpamaan yang kemudian Engkau jelaskan bagi kami, bahkan penjelasan-penjelasan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau memberkati firman-Mu, sehingga benar-benar menghasilkan perubahan, menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Maka biarlah anugerah dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan, penyertaan serta bimbingan dari Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai kita. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.